Halo gengs, apa kabar kalian semua? Terima kasih sudah klik video ini, semoga diberi kesehatan untuk kalian semua ya. Selamat datang di channel 7 Info Menarik. Di channel ini aku akan membagikan informasi-informasi yang menarik untuk ditonton, untuk menemani kalian di kondisi apapun dan dimanapun. Oh ya, untuk lebih akrab sama kalian aku akan panggil kalian Seveners ya. Di video kali ini, kita akan membahas 7 tempat wisata paling berbahaya di dunia. Simak videonya sampai habis ya. Sebelum masuk ke infonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ya. Langsung aja kita masuk ke infonya. Yang pertama, Skeleton Coast, Namibia. Terletak di antara gurun Namib dan Samudra Atlantik, Skeleton Coast adalah garis pantai panjang di Namibia yang terlihat seperti film buatan CGI. Membentang sekitar 310 mil dari Swakopmund hingga perbatasan Angola, tempat ini dinamai berdasarkan beragam kerangka hewan dan manusia yang dapat kamu temukan di sini, bersama dengan bangkai kapal yang tak terhitung jumlahnya dari era penjajahan. Hi, ngeri! Apa yang membuat tempat ini sangat berbahaya adalah kombinasi faktor alam yang ditemukan di sini, seperti arus yang berbahaya, gundukan pasir yang dangkal, angin kencang, dan kabut tebal, serta terumbu karang yang mencapai jauh ke laut. Kerangka sekitar 500 kapal, mulai dari kapal kayu Portugis hingga kapal modern berlambung baja, masih terlihat di sepanjang pantai. Skeleton Coast is named after the debris and bones that have been washed along the sea over the last, few hundred years. The tides and the current seem a bit scary because of how the wave breaks and the tide moves in. Having that nothingness adding to it gives a bit of a solitude feeling, to be honest, on the inside. Take a look at the amount of seals you find on this coast. In a seal colony like this one over here, a population can easily be around 15 to 20,000 seals. It's a very, very different sound to being coming from the desert where there's nothing. Contrasting is the remoteness and the vastness of the desert, and how quickly you realize that it's not so empty as everybody feels it is. Dua jalan kematian, Bolivia, Jalan Yumas Utara, dianggap sebagai jalan paling berbahaya di dunia, terkadang juga disebut jalan kematian oleh penduduk lokal dan pengunjung. Awalnya dibangun oleh tawanan perang Paraguay setelah Perang Chaco dari tahun 1932 hingga tahun 1935. Bangunan ini mendapatkan namanya setelah serangkaian kecelakaan dan kematian pada tahun 1990-an, membentang 36,61 mil antara La Paz dan Chorroico di Bolivia. Jalan sempit ini mencapai ketinggian lebih dari 10.000 kaki di atas permukaan laut, dengan jurang terjal hingga 2.000 kaki dan tikungan berbahaya di sepanjang rute. Faktor lain yang berkontribusi terhadap reputasinya adalah kabut, tanah longsor, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, sehingga membuat perjalanan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Jalan kematian dulunya terkenal karena merenggut 200 hingga 300 nyawa setiap tahunnya, dengan perkiraan 26 kendaraan jatuh ke tepi jalan setiap tahunnya. Kondisinya jauh lebih baik setelah dibangunnya jalur alternatif antara kedua tujuan tersebut.
Dan jalan tersebut terus menarik para pencari sensasi dari seluruh dunia, terutama pengendara sepeda. Tiga, Death Valley, California. Terletak di gurun luas di California Timur, Death Valley bukanlah tempat yang membuat kamu ingin tersesat. Banyak bahaya yang ada di dalamnya termasuk banjir bandang yang dapat dengan cepat menggenangi ngarai saat hujan badai, serta beberapa tambang berbahaya dengan terowongan yang tidak stabil. Sidewinder, ular pit viper yang mematikan, adalah ancaman lain yang dapat kamu temui di sini, karena ia tumbuh subur di suhu yang sangat panas hingga 57 derajat Celcius atau 135 Fahrenheit selama musim panas. Iklim yang keras dan suhu yang memecahkan rekor menjadikan Death Valley salah satu tujuan liburan paling berbahaya di dunia. Kekerasan alam terlihat jelas di bentang alamnya, karena lembah ini merupakan rumah bagi berbagai gunung berapi purba, kawah UBHB besar yang lebarnya hampir 1 mil, dan formasi batuan yang dibentuk oleh aktivitas seismik. Meskipun kondisinya tidak bersahabat, Death Valley adalah tempat yang penuh dengan beragam kehidupan, termasuk anjing hutan, gagak, dan kura-kura gurun. Southern California is home to some of the most extreme landscapes in the world. And there's none more extreme than its Death Valley. It's not only the driest place in America, it's also the hottest in the world. In 1913, temperatures here reached 134 degrees Fahrenheit, which remains to this day the hottest recorded temperature on Earth. What makes Death Valley a truly daunting landscape for humans is this: a seemingly endless expanse of flat, cracked earth that covers more than 200 square miles. It's known as Badwater Basin. The floor of this valley is actually salt that drained down from the surrounding mountains and then dried up here. The patterns the dried salt makes are virtually untouched by humans or machines and are one of the wonders of America's national parks. And they're constantly changing. Every time it rains in Death Valley, the salt crystals here form and reform into entirely new patterns. As seismic forces push the mountains around the basin higher and higher over millions of years, the basin itself got pulled further and further down. It now lies 282 feet below sea level, which means it has the lowest elevation of any place in North America. There's no doubt that this is one of the most extreme environments anywhere on Earth. Southern California may be known for its many forbidding landscapes, but Southern California isn't entirely a desert land, especially here in the Central Valley, one of the most productive agricultural regions in the world. On many Central Valley fields, there's no sign at all that California is suffering the worst drought in its recorded history. Thanks to aquifers, sprinklers are hard at work, turning what would be otherwise dusty farmland into fields of gold. With some of the best soil in the nation and 300 days of sun a year, the Central Valley produces more than 25% of all the produce consumed in America. Empat Pulau Antras, Skotlandia. Pulau Antras terletak di Teluk Gruinard di pantai barat laut Skotlandia. Meskipun awalnya tidak berpenghuni, pulau ini menjadi terkenal sebagai tempat uji coba eksperimen perangkuman selama Perang Dunia Kedua, khususnya antraks. Percobaan ini dimulai karena ketakutan akan bom biologis Nazi yang akan segera terjadi, sehingga mendorong Perdana Menteri Winston Churchill untuk mengesahkan program tersebut pada tahun 1942. Hal ini akhirnya menyebabkan kontaminasi permanen di pulau tersebut, dan saat ini dapat dikatakan bahwa ini adalah satu yang paling berbahaya. Pulau Antraks tetap terlarang selama 48 tahun karena kontaminasi. Pada 1986, sebuah kelompok yang dikenal sebagai Dark Harvest Commandos menarik perhatian terhadap masalah ini dengan mengambil tanah dari pulau tersebut dan membuangnya ke fasilitas penelitian biologi di Wiltshire, sehingga memaksa pihak berwenang untuk mencari lokasi tersebut.
Segera diketahui bahwa tanah tersebut berasal dari pulau tersebut, sehingga dilakukan upaya pembersihan pada tahun 1986. It was apocalyptic coming across to it, like hellfire, you can almost say. It was very shocking, especially when we actually got closer and we parked up. You could hear the birds crying and screaming. I think there might be oyster catchers and maybe some of the eagles kind of like nesting and laying on the island. Lima. Bikini Atoll, Kepulauan Marshall. Bikini Atoll terdengar seperti tujuan pantai yang sempurna di suatu tempat di Pasifik, dan memang demikian, kecuali tingkat radiasi mematikan yang ditemukan di setiap sudut tempat itu. Ini adalah satu dari banyak atol karang yang membentuk Kepulauan Marshall, sebuah negara di Pasifik Tengah yang dikelilingi oleh perairan biru jernih di semua sisinya. Sayangnya, tempat ini juga dianggap sebagai tempat yang tepat untuk melakukan uji coba nuklir pada masa pendudukan Amerika Serikat. Dari tahun 1946 hingga 1948, 67 bom nuklir diledakkan di wilayah tersebut. Penduduk asli dipindahkan ke tempat berbeda untuk mewujudkan hal tersebut. Namun dapat dimengerti bahwa banyak dari mereka sekarang ingin kembali ke rumah leluhur mereka, karena perang dingin dan era uji coba nuklir intensif sudah lama berlalu. Menurut penelitian baru-baru ini, meskipun sebagian besar wilayah Kepulauan Marshall kini berada dalam zona aman radiasi, Bikini Atoll masih mengandung radioaktif yang berbahaya. Banyak penduduk di daerah tersebut mengalami kesulitan ketika mereka kembali setelah Perang Dunia Kedua dan menderita banyak masalah kesehatan buruk terkait radiasi. Danau Nyos, Kamerun. Danau Nyos terletak di barat laut Kamerun, tepatnya di area aktivitas gunung berapi. Gunung berapi ini mampu meletuskan karbon dioksida dari dasar danau, letusan limnik, dan membentuk awan mematikan. Karena lebih berat dari udara, gas tersebut dapat turun dan mendorong oksigen menjauh. Tentu saja, peristiwa tersebut berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Adapun dua letusan yang terjadi pada 1980 telah menewaskan 1.700 orang dan 3.500 ternak di sekitar danau. Lake Nyos looks as stunning as ever. It's hard to imagine that this breathtaking landscape could cause so many deaths. Yet it did, 30 years ago. The crater lake is in the volcanic highlands of northwestern Cameroon, where toxic gas builds up deep underground.
Carbon dioxide, which had been trapped for centuries, erupted from the lake in 1986, sending a poisonous cloud down valleys and into villages. At least 1,700 people and twice as many animals suffocated. Prudentia Kang survived. 4 of her children died. It was at night. I was asleep with my children. I heard an explosion but didn't make much of it. When I woke up the next morning, I discovered some of my children were dead. Those who were still alive would cough out some powdery substance. I was also affected. Scientists are trying to prevent a repeat of the disaster. 3 tubes have been drilled deep underwater to pump out the gas and ease pressure in the lake. Some still feel that the lake is not safe. But people who have been coming here and who have participated in most of our programs are sure that it is safe. When the first degassing pipe was put inside in 2001, the fountain was 50 meters high because of the pressure of carbon dioxide below. But now when you see it that low, it means that all the carbon dioxide is off. 4,500 survivors were moved away from lakeside villages 30 years ago. Now their families have grown to about 20,000 people. Before the tragedy, this was a thriving village with many homes and a large market. More than 1,000 people lived here, and almost all of them died and are buried in mass graves. Do you really want to come back to Subum? The government says it's safe enough to resettle the survivors. Here they answer questionnaires on whether or not they want to return. The answer is a unanimous yes. Many are already back, but not all are happy. Many people have been coming here promising us that they will come and do this, they will come and go, they will come and go. Then they will tell us we are coming to build, to construct houses. In a month's time, you will see us, we will come, they will come and go. They will collect information from us and then disappear. It's still early days for the villagers here. They haven't officially been told when they can go home or if the government will build decent homes, schools and health centers. But at least now, they can dare to hope. Catherine Soy, Al Jazeera, Northwest Cameroon. Terakhir, Snack Island, Brazil, tersembunyi di daerah lepas pantai Brasil. Pulau ini secara luas diakui sebagai tempat paling berbahaya di planet ini. Alasannya cukup sederhana. Tempat ini penuh dengan salah satu ular paling berbisa di dunia, Botrops. Para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 5 ular per meter persegi tinggal di pulau ini. Sudah banyak cerita tentang orang-orang yang tewas dari gigitan berbisa ular ini dalam waktu sekejap, termasuk seorang penjaga merkusuar. Merkusuar di pulau ini bekerja secara otomatis sejak kejadian ini, dan pemerintah Brasil telah melarang orang-orang untuk menjejakkan. Sampai habis nih. Mantap. Gimana tuh videonya? Semoga menambah wawasan dan menghibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Seveners. GW Edo, 7 info menarik, undur diri. Adios.